selamat datang di Podcast Sisma. Senang sekali saya Mila berkesempatan untuk membahas topik yang menarik. Di episode kali ini kita akan membahas yang sangat relate nih sama kita-kita. Ya, bener banget, generasi kita sendiri nih, Gen Z atau Gen Z, yang sedang menjadi topik pembicaraan baik itu yang positif maupun yang negatif. Tentu saja saya tidak sendiri di sini karena ada teman-teman saya yang akan juga memberikan pendapatnya tentang generasi ini. Halo. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin? Oke, jadi aku Aurel dari kelas 11 B1. Oke, aku Dea dari 11 B1 juga. Gimana kabar kalian? Baik. Baik. Apa sih kesibukan kalian sekarang? Mungkin boleh kasih tahu? Sebenarnya nggak ada sih, sok sibuk aja. Siram dan bubuk. Iya. Kalau ya sebagai seorang siswa sih pasti ada tugas gitu kan. Tugas kelompok. Itu emang benar-benar bikin sibuk, tapi ya lebih kebiasa aja sih. Iya. Bisa lah. Apalagi Mungkin- P5. Ya. Iya, ekstra juga mungkin ya. Kalian tahu nggak sih topik kita kali ini tuh tentang apa? Tentang Gen Z. Oh, Gen Z kita tadi. sendiri. Iya. Ya. Tadi aku juga udah kasih tahu juga Ya. kan. Kalian tahu nggak sih Gen Z itu dari tahun berapa? Mungkin? Gen Z itu dari kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012. Tapi Ya. sebelum Gen Z ada Gen milenial kan ya Oh namanya? ya, gen milenial itu dari 1887 sampai 1996 kalau nggak salah. 96 ya. Ya. Nah, berarti kita juga Gen Z kan? Iya, Benar? Gen Z. Oh, berarti cocok banget nih sama topik pembicaraan kita kali ini. Ya, relate. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Gen Z ini sering dibilang sama orang-orang nih generasi manja, generasi 3L. Kalian tahu 3L nggak? Apa ya? Lemah letih lesu. Iya. generasi Z ini sekarang sedang di pembicaraan lah, pembicaraan orang-orang tentang generasi 3L. Menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang hal itu? Dea aja dulu coba. Oke, kalau menurut aku sih ya itu stereotip kayak gitu tuh bener. Sebenarnya bukan itu doang kan, stereotip banyak banget kan. Misalnya kayak Gen Z tuh generasi strawberry, apalah Ya, sandwich real. gitu. Banyak banget yang muncul tentang negatif dari Gen Z gitu. Nah, padahal sebelumnya Gen Z itu merupakan generasi yang dikenal sebagai generasi yang inovasi dan kreativitas tinggi. Mereka punya bener itu banget. kelebihannya. Terus mereka juga dikenal sebagai generasi yang hidup di natif digital. Jadi sudah lahir dan hidup di era yang sudah terbiasa dengan digitalisasi ya. Nah, terus untuk setuju nggak sih aku dengan pendapat stereotip itu? Kalau menurut aku sih setuju ya, karena banyak banget hal-hal yang bisa membuktikan stereotip itu tuh benar gitu. Mulai dari Gen Z yang dibilang generasi manja atau yang mental health-nya lemah gitu ya. Kalian tahu nggak sih mental health itu apa? Kesehatan mental ya? Ya benar, mental health itu kesehatan mental. Nah, jadi Gen Z itu memiliki kesehatan mental yang lemah itu sudah dibuktikan dari beberapa riset-riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti gitu. Misalkan kayak yang dilakukan oleh peneliti di American Psychology Association itu mengatakan bahwa Gen Z itu memiliki mental health yang lebih lemah daripada generasi lainnya. Itu ya? Ya, terus dibuktikan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Amerika, itu dikatakan bahwa Gen Z itu 80%-nya memiliki mental health yang disebabkan oleh MKKB. Wah. Kalian tahu nggak sih MKKB itu apa? Masa kecil kurang bahagia Ya, atau lebih kerennya bisa disebut sebagai adverse childhood experience gitu ya. Nah, keren ya? ya, sebenarnya banyak banget sih faktor-faktor yang menyebabkan MKKB ya seorang Gen Z gitu. Tapi di sini aku cuma nyenggol dua berdasarkan website yang udah aku baca gitu ya. Dibilang kalau Gen Z itu dapat MKKB berupa kayak apa ya? Di abuse gitu secara verbal dan non-verbal, diberikan Kayak kata-kata kasar gitu ya. kan, dikerasin gitu, diberikan kekerasan, dipukul mungkin sama orang tuanya. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi perkembangan mental seorang anak pastinya ya. Iya, betul sekali. Iya kan? Soalnya kan karena kayak mereka juga kan tersakiti ya. Iya, gitu. bener Kita banget. sebagai manusia tuh tersakiti sekali. Terus yang kedua tuh contohnya kayak misalkan ada ya perceraian orang tua, itu benar-benar bisa mempengaruhi kan ya. Iya, benar Nah, banget. apalagi dari kecil sudah disuguhi dengan kejadian seperti itu, Iya. nggak mengenakan banget kan ya. Nah, itu dah, itu tuh merupakan contoh dari yang bisa menyebabkan MKKB seorang anak gitu, Iya. Gen Z lah ya. Tapi sebenarnya MKKB itu sebenarnya generasi milenial atau orang tua kita juga ngerasain nggak sih Iya, MKKB? bener banget. Jadi Lebih kayak
mereka juga bisa jadi mereka juga digituin gitu loh waktu kecil, waktu kita kan nggak ada yang tahu ya, apalagi mereka tuh lahir di dunia yang kayak reformasi, yang kayak gitu-gitu, itu kan kayak lebih keras aja gitu loh dibanding kita yang enak-enak ini kayaknya. Ya bener banget, dan itu bakal direfleksikan ya pastinya ke anaknya gitu. Nah dan ada baiknya juga kita tuh nggak ngelakuin yang namanya clash of generation ya, kayak membanding-bandingkan antara generasi ini tuh lebih baik, lebih buruk yang mana gitu kan, nggak baik. Itu tuh banyak banget aku jumpain di sosmed gitu, Rel. Iya, ngomong-ngomong dari sosmed ya, ngomong-ngomong sosmed, sebenarnya sosmed tuh bisa jadi salah satu faktornya. Jadi kayak nggak harus MKKB aja, itu tuh ada faktor lainnya juga kenapa generasi Z ini bisa dibilang kayak manja atau 3L sama Little Su. Karena aku sebagai generasi Z juga mengiyakan sih, kayak nggak salah juga, karena gini loh, kita tuh kan lahir di teknologi yang canggih, sosial media yang kayak udah di mana-mana. Kayak meskipun ya sebenarnya kita tuh bisa dibilang di tengah-tengah lah. Kayak kita dapat teknologi yang biasa aja, tapi pas di zaman COVID-19, di zaman kita pertumbuhan kita lagi mau menuju masa remaja gitu loh. Kita tuh disuguhi teknologi yang bener-bener canggih banget gitu loh, kayak bener-bener di HP terus. Jadi kayak informasi-informasi atau postingan-postingan itu yang dari aku survei sendiri ya, dari website yang aku baca sama channel-channel YouTube yang aku tonton, rata-rata jawaban mereka tuh sama. Faktor dari generasi Z kenapa bisa disebut manja, disebut 3L itu karena teknologi. Karena orang-orang menggunakan sosmed atau sosial medianya itu kan pasti buat ngeposting kebahagiaannya dia atau pencapaiannya mereka, kayak pencapaian mereka untuk mendapatkan sesuatu. Pasti kayak nggak mungkin dong mereka ngepost yang negatif atau kayak mereka sedih-sedihnya. Mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan kan yang positif. Jadi kayak itu yang ngebuat kita tuh suka ngeluh, suka ngebanding-bandingin diri kita ke yang lain, kayak kapan sih aku jadi dia, kenapa sih aku nggak jadi dia, kayak mereka tuh ngerasa kehidupan mereka tuh lebih baik aja gitulah. Lebih buruk, maksudnya lebih buruk daripada kehidupan yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi enggak juga gitu loh. Kayak kita tuh bisa, kalau misalnya kita liatin dengan baik-baik, mereka tuh kan pasti mengalami prosesnya dulu kan, prosesnya mereka yang lagi ngedown-ngedownnya, tapi kita nggak ngeliat itu, kita langsung kayak ngeliat yang di depan mata baik aja, karena aja kita ngerasa tuh kayak kayak teknologi sekarang tuh lebih instan kan, lebih informasinya lebih cair, terus kita tuh nggak sabaran pingin ya udah yang instan aja. Jadi kita tuh nggak mikir gimana sih mereka tuh sebelum mencapai pencapaian mereka yang seneng-senengnya itu, kayak apa mereka ngerasa down juga atau mereka ngalamin yang kita rasain. Karena kan pastinya kita ada, semua orang tuh ngerasa sedih juga, ngerasa berat-beratnya juga gitu. Berproses ya. Iya betul banget. Sama ini FOMO, real banget itu ya kan. Karena masih pernah dengar kan FOMO, lagi banyak banget pembahasan FOMO nih. Jadi FOMO itu fear of missing out atau kayak takut ketinggalan zaman. Jadi kayak generasi Z juga ngerasa kayak takut ketinggalan zaman, gara-gara kan sosmed ini lagi meriah banget, lagi apa sih? Lagi banyak tren gitu kan. Jadi kayak mereka tuh takut kayak kalau misalnya ada style baru maksudnya, kalau misalnya ada style baru mereka tuh langsung ngikutin. Terus kalau misalnya ada lagu-lagu baru mereka langsung dengerin. Itu kayak kalau misalnya kita nggak ngikutin itu nanti kita dibilang FOMO, baru keluar dari gua kayak gitu-gitu. Jadi kayak generasi Z tuh ngerasa itu gitu. Terus tapi kalau misalnya menurutku, kalau misalnya kita lihat juga, kita tuh bisa nganggap dari positifnya atau negatifnya. Karena kalau misalnya positif kan yang kayak gitu, kayak misalnya ada lagu baru kita langsung denger, terus kalau misalnya style baru kita langsung coba. Tapi kalau misalnya yang kayak orang-orang nih yang ngepost yang lagi ngedown, kan tadi udah ngebahas yang lagi happy, tapi ada kan beberapa yang ngepost lagi down gitu. Itu kan pasti mereka ngakuin self harm. Terus yang kayak gitu-gitu di post gitu loh. Jadi kayak ngebuat kita tuh terinspirasi gitu loh. Pasti banyak banget orang-orang di luar sana tuh yang terinspirasi. Bukannya gimana, tapi kan kayak misalnya nih kita lagi ngedown, lagi benar-benar capek, lagi benar-benar banyak masalah, terus ngelihat postingan-postingan yang self harm gitu, terus kita kepikiran kayak, aduh pingin juga kayak apa aku gitu juga ya gitu kan. Kayak apa aku gitu juga, pasti orang-orang banyak kan mikir kayak gitu. Kayak coba kalau misalnya sosial media ini nggak ada istilahnya postingan-postingan itu nggak ada, pasti kita tuh banyak orang yang nggak terinspirasi
untuk melakukan self harm, sama juga kayak suicide atau bunuh diri itu Iya. juga kayak pasti banyak orang yang kayak gitu juga, kayak dibilang kayak bunuh diri tuh tren gitu loh. Kan ya kan? Iya. Kalau misalnya kita nggak ngeposting atau kayak nggak gitu ya tergantung pemikiran kita aja sih sebenarnya gitu sih. Berarti menurutku ya, kalau dari pembicaraan kalian tadi tuh generasi Z itu juga dibilang generasi baperan, overthinking, jadi iya. kayak Iya. mereka tuh susah untuk apa ya bilangnya, menyaring lah tentang Iya. positif dan negatifnya. Benar. Menurut kalian apa sih solusinya mungkin biar nggak Gen Z-nya seperti itu? Mungkin generasi kita nih, kita Iya, ngasih iya. solusi ke diri kita sendiri mungkin. Mulai dari Aurel boleh? Oh boleh. Oh jadi kalau misalnya dari aku lebih ke berikan afirmasi positif aja ke diri kita sendiri. Jangan terlalu negatif karena kayak hal-hal yang negatif tuh kalau misalnya kita terus mikir negatif bakal terjadi beneran. Jadi kayak berpikir positif, terus hargai proses kalian. Kayak pasti kita ada prosesnya lah di setiap pencapaian. Jadi hargai proses kalian. Kalau misalnya kalian lagi ngedown tuh disabarin aja gitu sih kalau aku. Kalau Ya. dari aku sih kurangin overthinking ya. Oh ya, Bener real kan? banget. Karena kan kalau kita overthinking tuh pasti lebih ke hal negatif gitu ya yang kita pikirin. Nah selain kurangin overthinking, kita juga harus lebih bisa melatih mental gitu Iya, dengan keluar dari zona nyaman. Oh, ya ngerti. kan? Ya, ya, ya. Jadi kayak lebih kalau misalnya kita ngikutin ekstra ini, kita mau Explore hal baru ya, gitu. hal baru Ya, hal ya, baru gitu. di-explore. Bener sih, Ya. nggak salah juga. Benar. Menurutku juga mental health itu juga harus dijaga, adanya juga peran orang tua. Iya, iya, benar sekali. banget. Karena peran orang tua tuh juga membantu kita, apalagi kita kan masih muda nih, kayak kita masih bergantung pada orang tua kita mungkin. Jadi ya menurutku perlu motivasi juga dari Dari orang orang tua. tua ya. Terus juga kalau misalnya ada masalah bisa ke orang tua atau konsultasi biar kita tuh nggak self diagnosis gitu. Ya. Karena banyak kan di orang-orang di luar sana tuh yang udah melabeli dirinya Sendiri untuk gitu. Self terkena diagnosis. ya penyakit apa gitu, biar kayak kita tuh langsung konsultasi aja gitu ke pihak yang Kayak psikolog Ya. lah. ya benar kayak gitu. Ya. Itu aja sih. Ya. Baik, terima kasih yang telah menonton podcast kita kali ini. Semoga podcast Sisma kali ini memberikan manfaat bagi kalian yang sudah menonton, baik yang positif maupun yang negatif. Karena generasi Z itu bukan generasi yang negatif aja, karena ada positifnya seperti yang tadi dibilang bahwa generasi Z itu generasi yang kreatif dan inovatif. Terus generasi Z itu juga banyak juga punya hambatan, selain generasi Z juga banyak juga generasi-generasi yang lain. Iya, kayak Maka dari milenial. itu kita Semoga saling bisa sadar diri aja. Ya, semoga bisa menghargai introspeksi juga. diri ya, benar. Iya, benar. Lebih menghargai, lebih bekerja sama gitu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Hidupin ya. lonceng juga. Hidupin loncengnya. guys.